The Hundred Part 18. Terlihat Lexa terbangun dan mengatakan bahwa ia bermimpi menyaksikan kematian komandan-komandan sebelumnya. Lexa menyimpulkan bahwa mimpi itu adalah pesan karena ia telah mengkhianati pemimpin sebelumnya dengan memilih jalan damai. Griff menanggapi bahwa menyelesaikan perang adalah jalan yang Lexa pilih dan kedamaian akan menjadi warisan dari Lexa. Kemudian datang Titus bersama para penjaga yang membawa sebuah kotak hadiah dari Asgeda sekaligus menjadi bukti loyalitas Asgeda terhadap koalisi. Saat kotak itu dibuka, rupanya Emerson yang telah diikat dan babak belur ada di dalamnya. Emerson langsung menyerang Griff, membuat Lexa langsung memerintahkan penjaganya untuk membawa Emerson ke dalam sel. Beralih ke Octavia yang tengah memantau Hana dan timnya yang ada di sungai. Octavia melaporkan kepada Ken bahwa mereka tengah mengambil sampel tanah dan air. Seorang anak Grounder tiba-tiba mendekat dan Hana memberikan kode untuk menembaknya. Anak itu lari menjauh dan langsung dikejar, namun Octavia berhasil mengamankannya. Setelah kembali aman, Octavia melaporkan kepada Ken bahwa ia baik-baik saja, namun Ken harus mencari tahu rencana Pig karena Pig bersedia memusnahkan anak kecil demi merahasiakan rencananya. Saat Octavia bersembunyi bersama anak Grounder itu, beberapa tetes getah jatuh di pelipisnya dan membuat kulitnya langsung memerah. Octavia pun pergi dari sana. Di ruang medis, Abby memeriksa kaki Raven yang tidak lagi sakit. Abby masih heran bagaimana bisa rasa sakitnya hilang begitu cepat. Raven terlihat sangat senang karena itu artinya ia bisa kembali bekerja normal dengan Sinclair. Abby akan memberikan kabar kepada Sinclair mengenai pekerjaan untuk Raven. Terlihat Ken dan Miller berjalan menuju ruang kanselir. Saat Ken hendak masuk, terdengar suara Pig datang. Ken meminta Miller untuk masuk dan meletakkan barang yang ia berikan di tempat yang tidak mudah diketahui. Sementara ia akan mengulur waktu. Miller pun masuk dan Ken mengajak Pig berbincang di luar. Ken mengatakan bahwa ia telah mencari Pig kemana-mana untuk membicarakan benda yang Jaha bagikan. Namun Pig menolak membahas hal itu. Ken lalu membahas masalah Grounder yang Pig penjarakan di Arcadia dan Bellamy merespon bahwa mereka tidak bisa memulangkan Grounder itu karena mereka bisa saja membocorkan rencana dan sistem pertahanan di Arcadia. Ken terus berusaha mengulur waktu hingga akhirnya Miller telah keluar melewati mereka. Di sisi lain, Jaha terlihat tengah membagikan chipnya ke beberapa orang di Arcadia. Terlihat Jasper dan Abby sama-sama berpikir bahwa mereka terlihat sangat bahagia dan jumlahnya lebih banyak dari kemarin. Abby mengerti bahwa Jasper tergoda, namun ia meminta Jasper menunggu hingga Abby mengetahui apa yang sebenarnya Jaha lakukan. Di lain sisi, Ken, Miller, dan Octavia tengah mendengarkan obrolan Pig bersama dewan lain di ruang kanselir melalui radio mereka. Pig rupanya hendak memperluas wilayahnya dan memanfaatkan lahan dengan tanah yang subur untuk menanam kedelai dan jagung. Meskipun Monty mengatakan bahwa ada desa di lahan yang mereka maksud, tidak mengurungkan niat Pig untuk berkebun di sana karena menurutnya setelah kehilangan Moonwither, Arcadia akan segera kehabisan persediaannya. Monty mengatakan bahwa Grounder itu pasti akan melawan. Bellamy juga meyakinkan bahwa meskipun mereka tidak melawan, pesan komandan sudah sangat jelas bahwa darah tidak harus dibalas dengan darah. Namun Pig langsung menyela Bellamy dan memberikannya pilihan antara tewas berjuang untuk rumah ataupun mati kelaparan. Beralih ke Lexa dan Titus yang meminta pendapat Griff mengenai Emerson. Griff mengatakan bahwa Emerson layak mati atas perbuatannya. Lexa menanyakan bagaimana darah tidak harus dibalas dengan darah hanya berlaku jika kaumnya yang berdarah. Ia kembali menanyakan apa keputusan Griff, karena kaum Griff lah yang terkena imbas kejahatan Emerson. Lexa memberikan pilihan antara pengusiran dari lahan mereka selamanya atau mati dengan 49 tikaman dari Griff. Di lain sisi, Miller datang membawakan kuda Octavia dan menahan Octavia yang langsung bergegas pergi. Octavia berniat untuk berbicara langsung ke kampung Grounder itu sebelum ada serangan dari Sky People.
Miller menyarankan agar Octavia membujuk Bellamy saja. Namun Octavia pesimis karena saudaranya telah berada di sisi yang salah. Jika Lexa mengetahui Sky People menyerang kampung Grounder lain, maka perang akan kembali terjadi dan lebih banyak teman mereka yang mati. Maka dari itu, Octavia berniat menghentikan serangan itu agar tidak terjadi perang. Di tempat lain, Raven berterima kasih kepada Ellie dan Jaha yang telah membantunya merasa lebih baik. Setelah kembali menjadi teknisi berkat bantuan Ellie, Jaha ingin Raven membantu Ellie untuk menemukan versi kedua dari kode Ellie. Seperti yang diketahui bahwa Ellie bukanlah manusia melainkan sebuah kecerdasan buatan. Ellie mengatakan bahwa versi keduanya ada di sistem komputer The Art. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Raven untuk menemukannya. Di tempat lain, Bellamy, Hannah, dan beberapa orang lain tengah bersiap untuk mengambil alih lahan Grounder. Ken berusaha menghentikan aksi mereka, namun tetap saja usahanya itu nihil. Sementara itu, Octavia telah sampai di desa Grounder dan mengatakan bahwa ia datang tidak bermaksud jahat. Ia hanya ingin memperingatkan bahwa para penjaga Sky People sedang dalam perjalanan menuju desa mereka. Karena mereka menginginkan lahan mereka dan bersedia untuk membunuh jika mereka tidak segera pergi dari sana. Semet menanyakan bagaimana bisa mereka mempercayai Octavia, sementara Octavia berasal dari Sky People. Octavia sempat diserang oleh Semet hingga Gavriel datang dan mengatakan bahwa mereka bisa percaya Octavia, karena Octavia telah menyelamatkan Gavriel di hutan. Semet lalu meminta agar Octavia tidak pergi dari sana. Di sisi lain, Abby dan Jackson terlihat masih mendiskusikan sakit Raven yang tiba-tiba saja hilang dalam semalam. Tak lama, Ken datang dan Abby meminta Jackson untuk mengecek kondisi Grounder di penjara. Ken mengatakan bahwa ia sangat merasa bersalah meminta diadakan pemilu yang malah membuat Pig terpilih menjadi kanselir. Ia tidak bisa melakukan banyak hal untuk menghentikan perang yang tidak bisa mereka menangkan. Yang ia lakukan hanya mengirim Octavia yang menurutnya masih anak kecil ke jalan berbahaya. Abby menenangkan Ken dan mengatakan bahwa mereka bukan lagi anak-anak, dan Ken telah melakukan semua hal yang ia bisa lakukan untuk menghentikan perang itu. Saat Octavia tengah mengajak Gavriel mengelus kuda miliknya, Semet datang dan meminta Gavriel untuk segera berkemas. Tampaknya Semet setuju untuk melakukan evakuasi karena sadar bahwa mereka bukanlah tandingan untuk Sky People. Saat tengah berbincang, Octavia melihat beberapa orang menata kayu untuk api unggun dengan getah beracun yang sempat menetes di pelipis Octavia. Octavia menanyakan apa maksudnya, namun serang Grounder lalu memukul Octavia dari samping, hingga Octavia tak sadarkan diri. Raven memulai pekerjaannya dengan menyambungkan teknologi titas Jaha dengan teknologi di Arcadia. Setelah berhasil, ia menyadari bahwa Ellie telah masuk untuk mencari versi keduanya sendiri. Jasper mendadak datang dan meminta maaf kepada Raven karena telah mencuri abu Finn dan menaburkannya di dropship. Heran dengan Raven yang tidak marah, Jasper lalu bertanya bagaimana bisa Raven tidak marah. Raven mengatakan bahwa jika Jasper telah siap, Jaha mempunyai kunci untuk itu. Terlihat Griff mendatangi Emerson yang telah diikat dan mengatakan bahwa dia adalah dalang di balik kehancuran Moonwither. Emerson menjelaskan bahwa Griff lah yang telah menghancurkan Moonwither dengan membunuh 381 orang termasuk anak-anak. Di kamarnya, Griff menemukan Titus di sana. Titus berniat membujuk Griff untuk membantunya menyelamatkan Lexa. Jika Griff saja tidak bisa membalas Emerson dengan jalan damai, maka kaum Lexa pun tidak bisa berdamai dengan Sky People yang telah membantai 300 Grounder. Titus khawatir jika Dara tidak dibalas dengan darah, klan lain akan membunuh Lexa. Namun Griff menganggap bahwa permasalahan yang dihadapi olehnya dan Lexa berbeda dan ia tidak bisa membantu Titus untuk melakukan apa yang ia mau. Titus pun mengakhiri obrolannya dan mengatakan bahwa mereka menemui jalan buntu. Kembali ke Arcadia di mana Jaha berhasil membujuk Jasper. Saat Jasper hendak menelan chip itu, Abby menghentikannya dan meminta izin Jaha untuk meneliti chip itu. Abby lalu meminta penjelasan ilmiah dari Jaha bagaimana chip itu bisa menghilangkan rasa sakit.
Setelah mendapatkan penjelasan, Abby lalu menanyakan apakah Jaha akan memberikan chip itu kepada Wells tanpa mengobservasinya lebih dulu. Saat menyebut nama Wells, Jaha seolah lupa siapa Wells. Abby akhirnya menyadari bahwa chip itu tidak hanya menghilangkan rasa sakit. Ia lalu mengambil semua chip Jaha dan mengatakan bahwa ia melarang Jaha membagikan chip itu ke orang lain hingga Abby mendapat kesempatan untuk meneliti lebih lanjut. Jaha berkata kepada Ellie bahwa mereka tidak bisa membiarkan Abby menghentikannya. Mendadak Jackson ada di belakang Ellie dan mengatakan bahwa ia akan mengawasi Abby. Di desa Gronder, rupanya Octavia sudah diikat sebagai pembawa pesan untuk Lexa. Namun Octavia berhasil melepaskan ikatannya dan kembali ke kudanya. Bellamy dan timnya sampai di desa Gronder dan tidak menemui siapapun di sana. Octavia dari kejauhan berteriak kepada Bellamy untuk menjauh dari sana karena asap dari api unggunnya akan beracun. Tak lama Gronder menyerang dengan membakar tumpukan kayu yang sudah dibasahi oleh getah beracun. Bellamy segera memerintahkan timnya untuk mundur. Sayangnya Monroe menjadi korban dari asap beracun itu. Mereka heran bagaimana bisa para Gronder tahu rencana mereka. Hannah mengatakan bahwa saudara Bellamy lah yang memberitahu Gronder itu dan mereka mempunyai pengkhianat di camp. Octavia mendadak ditarik oleh serang Gronder dan langsung menodongnya dengan pisau. Di belakang Gronder itu terlihat Semet mendekati Octavia. Beralih ke Police di mana semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan kematian Emerson. Saat seorang penjaga Lexa memberikan pisau Lexa kepada Griff, Griff tidak menerimanya dan mengatakan bahwa ia tidak akan membunuh Emerson atas apa yang telah ia lakukan. Masa nampaknya tidak bisa menerima keputusan Griff. Lexa menenangkan Masa dan mengatakan bahwa Griff mengetahui kalau kejahatan Demon Wither tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh satu orang saja. Lexa memberikan hukuman kepada Emerson dengan mengeluarkannya dari wilayah kekuasaannya dan membiarkan Emerson hidup di bawah bayang-bayang kematian orang-orang di hidupnya. Mengetahui bahwa Emerson adalah orang gunung terakhir akan menjadi penderitaan tersendiri baginya jika ia dibiarkan hidup sendirian di alam liar. Selain itu, Griff membiarkan Emerson hidup sebagai aksi nyata bahwa darah tidak harus dibalas dengan darah dan membiarkan anak-anak mereka hidup tanpa bayang-bayang kematian. Di tempat lain, Bellamy menemui Big dan membahas aksi Octavia yang telah memperingatkan Gronder. Mereka mengetahui bahwa Ken ada di balik aksi Octavia, namun mereka perlu bukti untuk mengadili Ken. Sementara itu, Murphy tengah diikat dan disiksa oleh Titus yang mencari informasi mengenai Griff. Titus juga menanyakan chip bertanda Infinity yang anak buahnya temukan dari tas Murphy. Di Arcadia, Raven dan Ellie tidak menemukan versi keduanya di The Ark. Jaha datang dan mengatakan bahwa seharusnya ada 13 stasiun yang dinamakan Polaris yang telah diledakkan untuk membuat 12 stasiun lain bersatu. Raven dan Ellie tidak menemukan data itu dimanapun karena datanya telah dihapus. Di akhir episode ini, terlihat ada sebuah bagian di ruangan penyiksaan Murphy yang bertuliskan Polaris dengan huruf A dan R yang tidak terbaca. Di ruang yang sama dengan logo Infinity besar terpampang di dinding, Titus kembali menanyakan Murphy mengenai chip miliknya. Titus heran bagaimana mungkin seorang dari Sky Crew memiliki chip dengan simbol yang sangat suci. Murphy kembali menjelaskan bahwa ia mendapat chip itu dari Jaha dan seorang wanita berbaju merah yang menjanjikan kedamaian di kota cahaya. Titus nampaknya mengerti bahwa wanita itu bukanlah wanita seutuhnya. Murphy mengatakan bahwa wanita itu hanyalah sebuah program dari sistem komputer. Titus lalu meminta Murphy untuk menjelaskannya lebih lanjut. Adegan beralih ke 97 tahun sebelumnya, di mana Becca tengah melakukan penelitian terhadap chipnya untuk membuat Ellie versi kedua dan melaporkan bahwa modul kendali itu masih tidak berfungsi dengan baik. Saat tengah berdiskusi dengan orang lain, sebuah panggilan darurat dari Chris masuk ke alat komunikasi mereka. Chris mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Becca. Di layar monitor, Chris menceritakan bahwa Ellie telah berhasil meretas sistem dan meretas kode untuk peluncuran misil nuklir. Becca menyadari bahwa Ellie melakukan itu sebagai responnya dalam mengatasi permasalahan overpopulasi.
BK meminta Chris untuk menangani masalah itu dengan membunuh Ellie, namun semuanya telah terlambat karena Ellie telah mengunci Chris. BK akhirnya memerintahkan Chris untuk segera ke bunker mercusuar dan menyelamatkan diri. Terlihat seorang pria berseragam Commander dengan logo Infinity masuk dan mengabarkan bahwa 27 misil telah diluncurkan dari Cina. Mereka bertiga membuka jendela dan menyaksikan 27 misil yang sedang bergerak menuju Amerika Serikat. Tak lama, Komandan Cole mendapat sambungan dari anak dan istrinya di bumi. Setidaknya Cole bisa mendengar suara mereka untuk terakhir kali, karena nuklir akan segera menyerang mereka. Peristiwa itulah yang menjadi awal dari bencana nuklir, dan stasiun luar angkasa yang dihuni oleh Komandan Cole adalah stasiun Polaris. Adegan berlanjut ke Polis, di mana Lexa tengah memperingati hari kebangkitan bersama semua orang di sana termasuk Griff. Acara itu terhenti karena Seamus datang membawa Octavia ke hadapan Lexa untuk meminta keadilan. Seamus menjelaskan bahwa Sky People telah datang menyerang desanya. Ia memohon agar Lexa membalaskan dendamnya kepada Sky People. Semua orang di sana nampaknya menginginkan keadilan dengan menyorakan kematian bagi Sky People. Adegan beralih saat Lexa mengajak Titus dan Griff untuk mendiskusikan masalah yang ada. Titus mengatakan bahwa masalah mereka hari ini adalah Lexa yang melawan saran Titus. Titus mengatakan bahwa yang bisa Lexa lakukan untuk menghentikan pertumpahan darah hanyalah perang. Meskipun Titus mengatakan bahwa pendapat Griff akan menjadi bias, namun Lexa tetap mendengarkan pendapat Griff. Griff membenarkan pendapat Titus dan mengatakan bahwa ia mengenal orang-orangnya. Tidak semua orang mendukung Peg, dan masalah yang ada di Sky People hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membuat semua orang sadar bahwa kanselir mereka telah salah. Titus mengatakan bahwa jika Sky People menggunakan waktu itu untuk menyiapkan serangan berikutnya, maka Lexa harus bergerak untuk berperang. Kembali ke aula di mana Lexa memutuskan bahwa ia memerintahkan ke-12 klan untuk berbaris di Arcadia. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk menangani masalah mereka dengan memblokir jalan Arcadia dari lahan yang mereka inginkan. Dan memberi mereka waktu untuk menurunkan pemimpin baru mereka. Tak hanya itu, Lexa juga mengancam akan membunuh orang dari Sky Crew yang melintasi perbatasannya. Semua orang terlihat tidak terima dengan keputusannya, begitu juga Seamus yang sudah terbakar emosi. Ia lalu mengeluarkan pisaunya dan berniat membunuh Lexa. Untungnya Titus bergerak cepat untuk melindunginya. Seamus akhirnya mati di tangan Titus. Titus lalu berkata kepada Lexa bahwa darah harus dibalas dengan darah. Di sisi lain, Murphy berhasil melepaskan ikatannya dan berniat kabur, namun pintunya terkunci. Ia lalu menemukan sebuah bagian dari stasiun luar angkasa yang bertuliskan Polaris. Kembali ke masa lalu di mana Polaris. BK tengah menyuntikkan cairan berwarna hitam ke tubuhnya untuk merubah DNA dan warna darahnya menjadi hitam. Ia juga mempunyai skoper penuh botol berisi cairan hitam itu. Mendadak Komandan Cole datang bersama asistennya. Cole telah mengetahui dari Peri bahwa AI buatan BK lah yang telah menghancurkan dunia dan meluncurkan nuklir. Mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari persatuan stasiun The Art. Dan The Art berhak tahu atas proyek yang tengah mereka kerjakan. Cole tampak kecewa setelah 2 tahun ia berusaha menjaga agar Polaris tetap bertahan. Ia akhirnya mengetahui bahwa Ellie buatan BK lah yang telah menghancurkan dunia. Bahkan BK masih melanjutkan proyeknya itu. Cole lalu menjelaskan bahwa mereka akan segera bergabung dengan 12 stasiun lainnya demi bisa bertahan hidup dari kiamat yang telah BK ciptakan. Namun Cole tidak bisa mengizinkan BK untuk melanjutkan proyeknya. BK menyanggah Cole dan Perry dan mengatakan bahwa Ellie versi keduanya akan menyelamatkan mereka semua. Ellie kedua ini diyakini bisa menemukan kesalahan dari tiap kemungkinan bertahan hidup yang ada sebelum manusia melakukan kesalahan itu. Setelah menjelaskan panjang lebar, Cole dan Perry tetap pada keputusan mereka untuk mengambil chip Ellie 2. BK terlihat sangat emosi dengan Perry yang telah menjelaskan proyek rahasianya kepada Cole. BK lalu mengunci dirinya sendiri di labnya. Di sisi lain,
Octavia dan Griff masuk ke kamar Griff dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Octavia kesal karena obrolan Griff dengan Lexa malah menghasilkan perintah untuk membunuh orang-orang Arcadia. Griff menjelaskan bahwa 12 klan akan menyerang Arcadia dan Lexa berusaha agar itu tidak terjadi. Keduanya mempunyai pilihan untuk tetap di Polis atau pulang ke Arcadia hingga Pike dilengsarkan. Griff lalu pergi menghampiri Lexa. Lexa memahami bahwa Griff marah dengan perintahnya. Namun, Titus juga telah menyiapkan kuda tercepat untuk digunakan Lexa. Lexa mengatakan bahwa ia berharap Griff akan tinggal di Polis sebagai tamunya. Titus selalu meminta Griff keluar karena ia ingin berbincang dengan Lexa. Titus memperingatkan Lexa agar perasaannya kepada Griff tidak melemahkannya. Titus bahkan mengingatkan Lexa dengan kejadian Kostia yang sempat Lexa ceritakan kepada Griff di episode sebelumnya. Lexa marah dan mengatakan bahwa ia mampu untuk memisahkan perasaan dari tugasnya. Titus menanggapi jika memang Lexa peduli dengan Griff, maka Lexa seharusnya mempersilahkan Griff untuk pulang ke Arcadia. Lexa mengatakan bahwa pulang atau tidaknya Griff tergantung pada keputusannya sendiri. Beralih ke Octavia yang menghampiri Indra, ia berniat untuk meminta bimbingan Indra untuk melawan Scarecrow. Tampaknya Indra tidak lagi menerima Octavia di sana, bahkan memukulinya. Octavia berbalik menyerang Indra, membuat Indra merasa sangat lemah. Octavia mengatakan bahwa Indra mempunyai pilihan untuk tetap di Polis dan terus mengasihani dirinya, atau ikut dengannya dan membalaskan dendam. Titus kembali ke ruangan tempatnya mengurung Murphy. Ia tidak mendapati Murphy di sana dan tiba-tiba ia mendapat serangan dari Murphy. Setelah berkelahi dan Murphy pun tersudut, Murphy mengatakan bahwa ia bisa memberikan semua informasi yang Titus butuhkan mengenai chip itu. Murphy juga mengatakan bahwa ia berasal dari luar angkasa dan mengetahui mengenai Polaris. Awalnya, Titus tidak percaya dengan Murphy. Namun Murphy menyambungkan Polaris dengan lukisan yang ada di dinding yang memperlihatkan legenda dari kawanan Titus. Murphy menjelaskan bahwa Polaris adalah stasiun ke-13 yang tidak mau bergabung dengan Sky People dan meledakkan dirinya sendiri. Sosok perempuan yang berhasil mendarat di bumi dengan Polaris lalu menjadi pemimpin pertama kawanan Titus yang mereka sebut Nablida, atau seorang dengan darah hitam. Murphy menyebut bahwa Nablida sebenarnya sama dengan ia dan kawanannya yang datang dari langit. Titus selalu memukul kepala Murphy hingga pingsan dan mencermati lukisan di dinding itu. Kembali ke kilas balik BK yang akhirnya memasukkan chip Eli 2 kepadanya. Di sana Komandan Cole dan Perry memberikan peringatan kepada BK bahwa stasiun Alpha akan menembak Polaris jika tidak mengeluarkan manuver pengaitan bersama stasiun lain. Cole meminta agar BK membuka pintu labnya agar mereka bisa memusnahkan chip yang BK buat dan kembali melanjutkan usaha mereka untuk menyelamatkan umat manusia. BK mengatakan bahwa ia memang akan menyelamatkan ras manusia namun dengan caranya sendiri. BK lalu membawa kopernya dan meluncurkan kapsul untuk pergi ke bumi. Tak lama setelah kapsul BK meluncur, stasiun Alpha meledakkan stasiun Polaris. Kembali, saat ini Octavia menghampiri Griff dan menanyakan apa yang telah Griff bicarakan. Griff mengatakan bahwa ia tidak menemukan solusi lain. Octavia menjelaskan bahwa mereka berdua tahu Pike tidak akan mematuhi blokade itu dan akan membuat korban berjatuhan lagi di Arcadia. Octavia lalu mengatakan bahwa Arcadia membutuhkan Griff dan Griff punya waktu 1 jam untuk berpamitan. Griff lalu menghampiri Lexa dan berpamitan. Lexa mengatakan bahwa Griff memang seharusnya kembali karena warga Arcadia adalah orang-orangnya. Setelah selesai berpamitan, Griff keluar dan melihat Murphy diikat di sebuah kursi. Griff berusaha melepaskan ikatannya, namun Titus datang dan menodongkan pistolnya kepadanya. Titus berniat membunuh Griff karena jika Griff masih hidup, Lexa tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Griff berusaha menghindari peluru itu hingga akhirnya tanpa sengaja peluru itu menyasar di perut Lexa saat ia baru saja keluar dari ruangannya. Griff dan Titus segera membawa Lexa ke ranjangnya dan berusaha menyelamatkannya. Titus menghampiri Lexa dan meminta maaf kepadanya. Lexa lalu berpesan agar Titus bersumpah untuk tidak lagi mencelakakan Griff dan kembali melakukan tugasnya. Griff mengatakan bahwa Lexa tidak boleh menyerah karena ia akan menyelamatkan Lexa.
Lexa menanggapi bahwa jiwanya akan terus hidup bersama komander berikutnya. Namun Griff mengatakan bahwa ia hanya ingin Lexa. Di luar, Octavia baru saja hendak bergegas pulang. Baru beberapa langkah, terdengar suara Indra memanggilnya dari belakang. Octavia senang karena akhirnya Indra bersedia untuk pergi bersamanya. Kembali ke Lexa yang akhirnya tidak bisa selamat. Griff terlihat sangat sedih dengan kepergian Lexa. Titus selalu menenangkannya dan mengatakan bahwa ia harus melanjutkan ritualnya demi keberlanjutan jiwa komandan. Setelah Griff menjauh dari Lexa, Titus melanjutkan ritualnya dengan membalikkan badan Lexa. Murphy dan Griff lalu melihat simbol Infinity yang ada di leher belakang Lexa dan bekas luka vertikal tepat di tengah simbol itu. Kembali ke BK yang berhasil mendarat di bumi. Rupanya BK mendarat di polis yang waktu itu masih sangat berantakan. Terlihat menara polis yang sama dengan menara yang ditinggali Lexa. BK melepas helmnya dan melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitarnya sambil mengatakan bahwa ia datang untuk membantu. Bekas jahitan di belakang leher BK sama persis dengan bekas luka yang ada di belakang leher Lexa. Titus membelah leher belakang Lexa dan mengeluarkan chip LI2 milik BK. Saat Murphy mengatakan bahwa itu adalah AI, Titus menyangga dan mengatakan bahwa itu adalah jiwa komandan. Setelah selesai, Titus selalu membawa mayat Lexa dan memerintahkan penjaga untuk segera menyiapkan pertemuan pribadi. Dan film pun bersambung.